Maybe you are impressive, but are you impactful? Nah, welcome to DPR lah. Lu kan ngomong bukan sebagai orang DPR kalau cara lu ngomong begitu. Kenapa Bang? Karena begini, rakyat itu kan sering bukan ini ya, salah logika. Bahwa DPR ini seolah-olah adalah penyelesai masalah. DPR ini lembaga legislatif. Kalau lu berharap membangun ini itu bangun apa? Lu kan legislatif bukan eksekutif. Di bidang itu. Ntar dulu ini biar realita. Biar nggak membual kita ini, biar realita. Itu adalah tugas yang perlu kita perbaiki. Datanya dari mana itu, Pak? Inter-Parliamentary Center kalau tidak salah. Nggak Dia benar. mengkaji. Nggak benar. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Alfilah. Ada perdebatan yang cukup seru ya antara kader PKS yaitu Bung Gamal Albin Said dan juga Deddy Sitorus dan juga Habibur Rahman. Nah, hal ini terjadi beberapa hari yang lalu di salah satu stasiun televisi. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Ketika di bulan Oktober, saat itu survei Litbang Kompas juga angkanya 38,8%. Artinya periode kami saat memulai ini kita 20% lebih tinggi tingkat kepercayaan publiknya dibandingkan DPR 5 tahun yang lalu. Lalu apakah ini penting? Jelas penting, karena ini menjadi legitimasi kami dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan kita, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu mendapatkan ya kepercayaan dan dukungan masyarakat. Dan saya pikir yang paling penting memang kerja nyata ya. Dan saya sih berharap dalam forum seperti ini kita bisa bicara begitu, apa yang akan kita kerjakan ke depan ya. Misalkan kalau saya pribadi ya, saya ke parlemen saya ingin berbuat sesuatu yang nyata. Ya terlepas nanti tentu kita akan menyerahkan ke partai meletakkan di komisi manapun ya. Tapi background saya kan kesra, kesejahteraan rakyat ya. Entah di bidang kesehatan karena saya dokter, tapi saya juga ingin membangun bidang pendidikan ya. Tentu saya ingin membangun banyak hal di situ. Misalkan kita lihat masalah masyarakat sekarang ya. Skor PISA kita terendah sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Bayangkan, Pak. Literasi, numerasi kita itu sekarang kondisinya sangat rendah sekali ya. Jadi misalkan literasi ya, kita peringkat 2 dari bawah, the world most literate country. Lalu dalam konteks numerasi pun demikian. Lalu kedua soal kesejahteraan guru-guru. Bayangkan 70% guru honorer penghasilan di bawah 2 juta. Bahkan 1 dari 5 guru honorer penghasilan di bawah 500.000 ya. Dan ada sekitar 42% guru yang terjerat pinjaman online ya, profesi yang paling banyak. Artinya apa sih? Yang nanti masyarakat akan lihat ke depan itu adalah kerja-kerja yang kami lakukan. Dan yang paling penting begini menurut saya. Jadi kalau orang lihat mungkin banyak anggota DPR itu high profile, high profit, low impact ya. Nah, kita perlu mengubah low profile, low profit ya, and high impact ya. So don't try to impress people seperti yang Pak Adi sampaikan tadi. Jadi jangan sibuk. Low profit nggak bisa ngapa-ngapain juga, Bos. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Jadi cuma merdeka-merdeka nggak ada. Sebentar, saya lanjutkan dulu ya. Jadi don't try to impress. Low profit nggak bisa. Don't try to impress people. Jadi jangan sibuk membuat orang impresi. But focus to impact people. Tapi fokuslah menghasilkan dampak. Because impress will be lost. Karena impresi akan hilang. But impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Nah, welcome to DPR lah. Lu kan ngomong bukan sebagai orang DPR kalau cara lu ngomong begitu. Kenapa Bang? Karena begini, rakyat itu kan sering bukan ini ya, salah logika. Bahwa DPR ini seolah-olah adalah penyelesai masalah. DPR ini lembaga legislatif. Kalau lu berharap membangun ini itu bangun apa? Lu kan legislatif bukan eksekutif. Yang paling bisa lu lakukan adalah bagaimana memperjuangkan, membawa anggaran sebesar mungkin tuh daerah, tapi itu kan juga pertempuran oleh semua anggota DPR gitu loh. Jadi nggak ada hubungan itu low profit high impact, nggak ada urusannya itu Pak. Itu terlalu menurut saya. Gini deh, kita juga harus berani mau menyadarkan masyarakat. Kita ini datang ke daerah itu selalu dianggap seolah-olah penyelesai masalah, seolah-olah eksekutif. We are definitely not eksekutif. Tugasmu melakukan pengawasan, melakukan legislasi, fungsi budgeting. Tapi bahkan budgeting, lu tidak bisa arahkan itu harus ke dapilmu, Pak. Ada batasannya karena kita nggak sampai ke satuan 3.
Jadi Oke, saya tanggapi nanti boleh ya? Lu datang masuk dulu Oke. DPR nanti kita ketemu 6 bulan lagi. Oke, coba Mas Gamal. Saya boleh ya, terima Ya, kasih. Jadi tanggapi. pertama soal Ini baru-baru pilihan masih enak dia ngomong. Iya, pastinya. Nanti ketemu realita. Iya, baik. Tapi saya pikir soal pilihan bagaimana kita menjalankan tugas fungsi itu pilihan pribadi. Iya, definisi high profit tadi atau low profit maksudnya adalah kita adalah fokus menghasilkan dampak. Itu Imre ya. Tapi tidak terjebak pada kepentingan ekonomi jangka pendek anggota DPR yang selama ini stigma itu muncul di masyarakat. Sebentar saya lanjutkan ya. Jadi itu poin yang pertama, Saya artinya nggak mau motong kok. Iya. Iya, terima kasih. Jadi itu poin yang pertama. Jadi kita fokus menghasilkan dampak dan tidak terjebak pada kepentingan elit, misalkan kepentingan praktis jangka pendek ataupun misalkan kepentingan ekonomi sempit anggota DPR. Itu yang pertama. Jadi Yang gini, yang di kedua, setidaknya anggota DPR itu memberikan impact Oke. yang besar, tergantung sekali banyak hal. Misalnya begini, kedekatan lu dengan mitra kerja. Misalnya kamu berada di bidang kesehatan, problem yang paling serius di dapilmu adalah persoalan pertanian. What can you do? Di Iya. bidang itu. Ntar dulu, ini biar Oke. realita. Biar Silakan. nggak membual kita ini, biar realita. Lalu yang kedua, apakah semua kepala daerah di dapilmu itu adalah dari partaimu? Karena belum tentu disupport, Pak. Jadi nanti berhadapan realita dulu supaya rakyat nanti dengar Gamal, oh Gamal yang bener nih, harus begini. Padahal itu mimpi di Maksudnya siap bolong juga. sekarang terlalu idealis nih Bang. Iya, dia belum dapat realitanya kayak apa di Oke, DPR kan. oke. Ini kan karena masyarakat juga sesat Tapi, pikir pernah- seolah-olah kita inilah yang harusnya menjawab semua persoalan masyarakat. No way. Kadang gubernur aja nggak reken kita. Kadang bupati, kepala dinas belum tentu mau peduli. Ya kan, kadang-kadang bahkan mitra di DPR sendiri nggak kooperatif. Jadi impact kayak apa? Kadang-kadang itu sangat tergantung pada memang individunya. Mau nggak capek melobi dari mulai menteri sampai dirjen, Oke. direktur terus sampai ke Baik, bawah. oke. Baru kita punya Baik, Mas Gamal, Oke, silakan. sudah, terima kasih Bang Deddy. Jadi ada data soal ini, Mbak. Jadi ada satu data yang menunjukkan memang dari 100%, iya, 100% advice yang diberikan oleh DPR itu angkanya 20% yang advice-nya itu atau diikuti oleh pemerintah. Artinya 80% memang hasil rapat yang disepakati misalkan dengan mitra itu tidak bisa dieksekusi. Tetapi saya pikir itu adalah tugas yang perlu kita perbaiki. Datanya dari mana itu, Pak? Inter Parliamentary Center kalau tidak salah ya. Nggak Dia benar. mengkaji. Nggak benar. Jadi kalau kesimpulan DPR itu mengikat, ya. Tapi memang nggak bisa Tidak ada ke hak untuk hal mengimpose teknis itu gitu secara- loh. Iya, Tapi tapi kalau Anda bilang persentase itu apa ukurannya gitu loh? iya itu data yang tadi disampaikan ya, Inter Parliamentary Center mengatakan demikian. Nggak Artinya tepat, pasti nggak tepat. enggak, Bang Habib bisa mengcounter soal data itu. Saya akan menyampaikan data yang ada. Ya. Artinya kedua, lalu saya pikir ya walaupun dikatakan idealis tapi tidak ada salahnya ketika saya misalkan masuk ke parlemen. Saya betul-betul ingin memperbaiki literasi numerasi anak-anak dengan ketika saya rapat dengan kementerian, saya ingin menyampaikan masalah fundamental kita. Oke. Sekarang bukan lagi sekedar membuka akses, tapi bagaimana proses belajar mengajar bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana tadi ya soal kesejahteraan guru, termasuk ketiga misalkan soal angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita. Walaupun dikatakan idealis, tapi saya pikir ya itu Karena bukan idealis, karena gini loh, Anda bicara tentang satu isu. Oke, iya. Lu kan harus cek di dalam APBN ada nggak tuh barang. Kalau ada di APBN, apakah merata di semua provinsi? Oke. Oke. Jadi ada banyak persoalan seperti itu. Jadi DPR itu bukan individu, Pak. Baik. Tetapi memang kalau Anda mau melakukan sesuatu, Anda memang harus kerja keras sendiri. Karena nggak bisa berharap hanya pada komisi. Baik, nanti kita Gitu. lanjutkan lagi ya. Ya itulah tadi perdebatan yang cukup panas ya antara Bung Gamal bin Said dan juga Deddy Sitorus dan juga tiba-tiba muncul Habibur Rahman. Di mana di sini terkesan pada video ini itu tinggi sekali cita-cita dari kader PKS ini ya. Dia berbicara seperti ini, seperti itu, ingin melakukan ini dan melakukan itu. Nah, bisa dikatakan kader PKS ini atau Bung Gamal ini baru kali ini dia terpilih menjadi anggota dewan. Jadi belum tahu atau belum terjun langsung ke kursi DPR, apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa kerjakan. Nah, hal ini akhirnya disanggah oleh Deddy Sitorus bahwa DPR ini bukan individu gitu loh. DPR ini bukanlah sesuatu yang bisa langsung dikerjakan dan bisa berdampak ke masyarakat. Karena memang DPR ini adalah kerjaan kelompok, kerjaan komisi-komisi. Sehingga kalau memang rencana apa yang dipikirkan oleh Bung Gamal ini itu ada
dalam rencana DPR ini itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya memang rencana apa yang ingin dilakukan oleh Bung Gamal ini tidak ada, maka itu tidak bisa dikerjakan. Jadi Bung Deddy ini seolah-olah ingin berbicara kalau DPR ini itu tidak seperti yang dia pikirkan. Kalau dia ingin memiliki dampak langsung ke masyarakat, maka beliau bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah gitu loh, menjadi seorang bupati atau seorang gubernur. Nah itu lebih real dibandingkan dengan DPR gitu. Dan juga hal ini juga disanggah juga oleh Habibur Rahman mengenai ada data yang menyebutkan 20% untuk anggota DPR itu. Dan jadi di sini bisa dikatakan ya Bung Gamal ini itu memiliki rencana yang banyak sekali, yang tinggi sekali, tapi tidak sesuai dengan fungsi DPR. Jadi seolah-olah Bung Gamal ini anak baru yang memiliki mimpi yang besar, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, dan itu akhirnya diberikan pelajaran oleh Bung Deddy Sitorus dan juga Habibur Rahman. Nah, gimana kira-kira menurut teman-teman di sini? Apakah Bung Gamal ini sesuai dengan apa yang ingin dia kerjakan menjadi anggota DPR, atau memang Anda setuju dengan Bung Deddy Sitorus dan juga Bung Habibur Rahman bahwa memang tidak bisa berbicara sembarangan kalau memang belum terjun langsung ke kursi DPR gitu loh. Nah, jadi sampai di sini ada project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.